Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhnyi mengamuk karena kekurangan senjata di tengah serangan balasan ke Rusia. Akibatnya serangan balik yang seharusnya dilakukan secara ofensif mendadak diperlambat karena kurangnya daya tembak yang memadai. Ia menambahkan negaranya kekurangan jet tempur modern, amunisi hingga senjata artileri. Valery juga mengejutkan lambatnya pengiriman senjata yang dijanjikan oleh Barat. Untuk itu Ukraina tidak akan melancarkan serangan tanpa dukungan di udara. Kini Ukraina masih menunggu pesawat tempur F-16 yang dijanjikan Barat. Pasukan Ukraina disebut tak memiliki tenaga seusai pertempuran sengit di wilayah timur. Terlebih pertempuran tersebut tak membuahkan hasil. Sebaliknya Ukraina kembali kehilangan beberapa wilayah di kota Savstoviv. Hal tersebut telah disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar. Ia mengatakan Rusia telah mencatat keberhasilan baru pada Minggu 2 Juli 2023. Pasalnya pasukan Rusia berhasil merebut beberapa desa di kota Satovi. Adapun dua desa yang berhasil direbut Rusia adalah desa Bilohorivka dan Teleprianka. Pertempuran sengit terjadi di sana. Rusia sedang menyerang Bilohorivka dan Sereprianka. Keberhasilan itu didapat seusai perang panas antara pasukan Rusia dengan Ukraina. Maliar pun mengatakan pasukan Ukraina telah melawan serangan gencar ke arah Rusia. Namun diakuinya pasukan Ukraina menghadapi kesulitan dalam pertempuran di bagian timur. Tak hanya di wilayah timur, Maliar pun mengatakan pertempuran panas terjadi di mana-mana, termasuk di dekat kota Avdiivka dan Mariinka lantaran pasukan Rusia bergerak maju dan mulai mengepung. Meski begitu, Maliar memuji pasukan Ukraina yang telah membuat kemajuan di dekat kota Bakhmut. Disebutkan beberapa desa di Bakhmut berhasil direbut kembali oleh pasukan Ukraina. Setelah serangkaian upaya serangan balik digagalkan militer Rusia, sejumlah pasukan Ukraina memilih bertahan di kota Atomovik, Bakhmut, wilayah utara Republik Rakyat Donetsk (DPR) beberapa hari sebelumnya. Lebih dari 600 tentara Ukraina tewas saat menjalankan strategi kontraofensif di daerah Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Hanya itu, sepanjang akhir pekan kemarin, Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan selusin lebih alat utama sistem persenjataan. Dan tak terkecuali senjata-senjata disuplai oleh Amerika Serikat dan negara barat anggota NATO. Ternyata operasi serangan balik militer Ukraina berdampak besar bagi mental prajuritnya. Di Bakhmut, para tenaga Ukraina memilih bertahan daripada hancur total digasak pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Informasi ini muncul dari serangan prajurit pengintai anggota kelompok selatan divisi senapan bermotor ke-150 Angkatan Darat Rusia. Menurut prajurit itu, tentara Ukraina di daerah itu tahu persis jika kekuatan militer Rusia jauh lebih unggul. Oleh karenanya mereka lebih memilih tetap berada di basis dan mencoba memaksimalkan serangan artileri. Mereka tidak memiliki operasi ofensif aktif. Sebagian besar pekerjaan artileri mereka mengerti bahwa kami lebih unggul. Jika mereka pergi, maka mereka memiliki sedikit pilihan, ucap prajurit tersebut dalam keterangan di kanal resmi Kementerian Pertahanan Rusia seperti dikutip kantor berita Rusia RIA Novosti. Lebih lanjut, prajurit Rusia itu menyebut jika pihaknya juga mengawasi ketat situasi di kota tambang garam terbesar di Ukraina tersebut. Kesiagaan militer Rusia dibuktikan dengan status siaga seluruh artileri yang ditempatkan di Artomovik. Kementerian Pertahanan Rusia merilis data video di kanal Telegram resminya, di mana terlihat detik-detik peluru kendali anti-tank menghantam sejumlah kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Rusia, serangan terhadap konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dilakukan oleh Brigade Marinir ke-40 Angkatan Laut Rusia. Bukan tanpa alasan. Dilansir dari FIFA militer dari RIA Novosti, ternyata aksi unit marinir Rusia itu didasari informasi bahwa konvoi tersebut membawa suplai senjata kiriman negara-negara barat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik terlihat kepulauan asap mengepul dari dua kendaraan lapis baja Ukraina usai dihantam rudal kendali anti-tank ATGM militer Rusia. Terlihat pula sejumlah mayat tentara Ukraina yang terpental akibat serangan itu. Namun demikian, sejumlah tentara Ukraina lainnya berhasil meloloskan diri dan kabur setelah mengetahui serangan mendadak marinir Rusia. Bagian dari konvoi diledakkan oleh mereka yang bekerja dari ATGM. Para kru berlarian dan seperti kebanyakan kru musuh karena mereka tercabik-cabik, ujar prajurit marinir Rusia dengan saat dipanggil Lavrik. Di bagian rekaman lainnya terlihat pula bangkai kendaraan lapis baja Oshkosh buatan Amerika Serikat yang ditinggalkan oleh tentara Ukraina.
Bagian depan mobil ini hancur, sementara dua rodanya robek akibat pecahan peluru. Komandan Kopi Tank Marinir Rusia, Kapten Ruslan Korbanov, memerintahkan pasukannya menarik kendaraan lapis baja itu untuk dipelajari. Dirinya mempelajari peralatannya, sangat menyedihkan mereka memiliki peralatan listrik dan saat pecahan peluru menghantam, mobil tidak lulus uji berhenti menyala. Kontak tembak antara pasukan Rusia dan unit militer Ukraina masih terus berlangsung di 4 wilayah Republik Rakyat Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Dalam laporan yang dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti, Kementerian Pertahanan Rusia merilis data kerugian angkatan bersenjata Ukraina saat melancarkan serangan balik di 4 wilayah tersebut. Lebih dari 30 kali militer Ukraina melancarkan serangan artileri berat yang di wilayah Donetsk pada hari Minggu. Tindakan pasukan Vladimir Zelensky ini bertujuan untuk mendesak unit militer Rusia dari sejumlah desa yang dijadikan basis serangan. Ukraina menembaki posisi tentara Rusia dari Orezhovo, Filivivka, Kodismovka, Yodokonoe, Dalisakoye, dan Dobovo-Vasilevka. Akan tetapi aksi tersebut diklaim Kementerian Pertahanan Rusia gagal total. Pengerahan kelompok pasukan selatan berhasil menjinakkan serangan tentara Ukraina di wilayah tersebut. Hingga pada akhirnya pasukan Ukraina kocar-kacir dan mundur ke sejumlah daerah yakni Krasnogorovka, Avdiivka, Mariinka, dan Pervomaisko. Kementerian Pertahanan Rusia memastikan sekitar 430 tentara Ukraina tewas dalam konfrontasi ini. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah 430 prajurit Ukraina, 11 kendaraan tempur infanteri, 7 kendaraan, 3 truk pickup, dan howitzer T-30, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu, militer Rusia juga diyakini berhasil menghancurkan depo senjata milik Brigade Mekanis ke-110 Angkatan Darat Ukraina yang terletak di daerah Avdiivka. Sementara itu di kota Yunodonetsk dan Zaporizhia, pasukan Ukraina juga menelan kekalahan telak. Lebih dari 170 prajurit tewas dan selusin alat utama sistem persenjataan militer Ukraina juga hancur, termasuk tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan, 2 howitzer MSTAP, 2 howitzer D-20 dan 1 D-30. Kemudian di arah Kherson, pasukan Rusia membunuh lebih dari 50 prajurit Ukraina dan menghancurkan 2 kendaraan serta meriam M777-155mm buatan Amerika Serikat. Selain itu, gudang amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-126 Angkatan Bersenjata Ukraina juga luluh lantak dihantam artileri militer Rusia di dekat desa Kozatskoye, wilayah Kherson. Lebih dari 30 kali militer Ukraina melancarkan serangan artileri berat yang di wilayah Donetsk pada hari Minggu. Tindakan pasukan Vladimir Zelensky ini bertujuan untuk mendesak unit militer Rusia dari sejumlah desa yang dijadikan basis serangan. Ukraina menembaki posisi tentara Rusia dari Orezhovo, Filivivka, Kodismovka, Yodokonoe, Dalisakoye, dan Dobovo-Vasilevka. Akan tetapi aksi tersebut diklaim Kementerian Pertahanan Rusia gagal total. Pengerahan kelompok pasukan selatan berhasil menjinakkan serangan tentara Ukraina di wilayah tersebut. Hingga pada akhirnya pasukan Ukraina kocar-kacir dan mundur ke sejumlah daerah yakni Krasnogorovka, Avdiivka, Mariinka, dan Pervomaisko. Kementerian Pertahanan Rusia memastikan sekitar 430 tentara Ukraina tewas dalam konfrontasi ini. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah 430 prajurit Ukraina, 11 kendaraan tempur infanteri, 7 kendaraan, 3 truk pickup, dan howitzer T-30, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu, militer Rusia juga diyakini berhasil menghancurkan depo senjata milik Brigade Mekanis ke-110 Angkatan Darat Ukraina yang terletak di daerah Avdiivka. Sementara itu di kota Yunodonetsk dan Zaporizhia, pasukan Ukraina juga menelan kekalahan telak. Lebih dari 170 prajurit tewas dan selusin alat utama sistem persenjataan militer Ukraina juga hancur, termasuk tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan, 2 howitzer MSTAP, 2 howitzer D-20 dan 1 D-30. Kemudian di arah Kherson, pasukan Rusia membunuh lebih dari 50 prajurit Ukraina dan menghancurkan 2 kendaraan serta meriam M777-155mm buatan Amerika Serikat. Selain itu, gudang amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-126 Angkatan Bersenjata Ukraina juga luluh lantak dihantam artileri militer Rusia di dekat desa Kozatskoye, wilayah Kherson.